everyone, it's Peter and Oni. Together we are Two Hungry Diners. Well guys, welcome back to our channel. And you've seen this setup before, and it means we are still in lockdown. But today we are going to do a Indonesian food delivery review. Yes. So we're gonna talk in Bahasa. Yeah, in Bahasa. Yeah. This is also to celebrate Indonesian Independence Day. Yes. Which falls on the 17th of August. Jadi sebenarnya kita punya rencana buat review 5 restoran Indonesia seperti tahun 2019. Buat yang belum nonton, nih videonya bisa dicek di atas. Cek linknya di atas. Yes, tapi berhubung lockdown ya batal lah sudah rencana kita. Iya, 2 tahun berturut-turut merayakan 17 Agustus di rumah aja. Yes, tapi kali ini lumayan menarik karena kita udah pesen makanan dari salah satu restoran Indonesia yang lumayan terkenal dan cukup baru ya, Ya, baru buka 2-3 tahun ke belakang. Yes, restorannya namanya Yoi. Di samping itu kita juga bakal review nanti jajanan-jajanan pasar yang kita bisa temuin di Melbourne ini. Ini ada 4 menu yang kita order dari Yoi. Jadi Yoi ini agak fusion sedikit lah dia. Ada influence dari Jepang, dari Western food juga. Jadi lebih kayak ke modern fusion Indonesian food. Ya, ini kita pesen 3 makanan utama. Yang pertama adalah nasi Bali. Lalu yang kedua, salted egg yolk on rice, dan ini salah satu menu andalannya. Dan pas mereka baru buka pertama kali, ini yang selalu diiklankan di sosial media. Dan juga ada ayam geprek. Dan ini teman-teman udah pasti tahu kalau dari gambarnya, ini adalah martabaknya manis. Ala Yoi. Ya, martabak manis. Ya, aku udah berapa kali sih makan di Yoi dan makanannya enak. Tapi kalau Oni belum pernah. Jadi ini pertama kalinya aku bakal coba makanan Yoi. Oke, langsung aja yuk kita cobain makanannya. Kita bakal kasih tahu teman-teman apakah ini enak. Oke, Yoi. Oke, kita bakal nyobain yang pertama. Ini adalah ayam geprek. Ini lumayan simple ayam gepreknya. Ada 1 potongan ayam gede yang udah digoreng sama dia, file. Terus ada 1 potong tahu dan juga 1 potong tempe. Agak minimalis sih, cuma ya udahlah. Dan juga dia sediain cabenya ya, karena ayam geprek. Langsung ya kombinasi nasi cabai dengan ayamnya. Cabenya wangi banget guys, wangi tomat gitu. Ada terasi sedikit. Ya. Wow. Cabenya wangi enak. Gila, cabenya memang pedas. Nampol sih, pedasnya lumayan. Iya, tapi biasanya memang ayam geprek restoran tuh harus nendang sih, kalau nggak enak. Harus nampol ininya pedasnya. Dan ayam sendiri gimana rasanya menurut kamu? Rasanya enak, lumayan beraroma, maksudnya berasa gitu loh, nggak plain. Ya, dan ya, ini juga lumayan crispy, padahal kita cuma angetin di microwave loh. Tapi masih crispy. Dia punya ayamnya juga lumayan gede dan enak. Cuma salah satu komplain yang aku ada dari Yoi ini, makanannya menurut aku agak terbilang minimalis dan agak kecil gitu. Ayam geprek itu $17. Jadi harusnya kalau menurut aku sih, ya kelihatannya bisa ditambahin 1 tahu atau 2 tempe gitu. Tahu dan tempe mahal mas di sini mas. Kalau nggak, tambahin potongan timun lah, ya lebih menarik gitu. Tapi rasanya enak, jadi teman-teman kalau yang kangen ayam geprek boleh langsung ke Yoi ini. Berikutnya kita bakal nyobain ini nasi Bali guys, dan nasi Balinya ini wangi banget ya. Wangi banget dan kelihatannya bakal pedes. Ya, ini yang bikin wangi sih kalau menurut aku sih ayam betutunya. Ayam betutunya. Dia pakai lemongrass atau serainya itu lumayan banyak. Banget ya. Dari jauh tuh bisa wah, aromanya itu mantep banget. Kita cobain langsung ya, semua kombinasinya. Mulai dari urapnya, ayam betutunya, nasinya, sambal matahnya juga. Ayam betutunya lumayan nendang, pedasnya ada, tapi nggak keterlaluan. Dan ayamnya sangat-sangat empuk, karena kayaknya udah kayak di-boil lama banget. Dan di-marinate juga. Wah, telur baladonya pedas juga sama, mirip-mirip pedasnya sama si ayam geprek. Wah, sambal mata. Sambal mata tuh memang juara banget. Bisa dimakan sama nasi doang. Rasanya tuh enak banget. Oke, kita cobain ya. Oh ya. Kulit ayam. Garing banget guys. Favorit aku sih elemennya adalah ayam betutunya sih, nendang, wangi dan banyak rempahnya. Gimana so far? Wah, pedas ya. Mantap nih. Yoi banget. Yoi.
Nah, sekarang kita nyobain ini. Makanan utama yang terakhir. Oke, jadi ini seperti yang Oni udah bilang adalah salted Egg chicken on rice. Nah, ini adalah menu andalannya Yoi. Dan ini menu sebenarnya sempat populer beberapa tahun lalu ya kayaknya. Iya. Dan nggak tahu sekarang masih populer nggak. Oke, kita coba langsung aja ya. Wow. Enak. Saus telur asinnya ini. Sausnya itu creamy banget dan dia pekat gitu. Dan rasanya tuh lumayan berasa sih telur asinnya ya. Nendang sih, iya. Ya no wonder sih ini jadi menu andalan. Kalau nggak salah kalau kita makan di situ, ininya langsung dibanjurin ke ayamnya. Ya, di atas ayamnya, ya. Aku suka sih. Tuh kayak enak. Setelah makan yang pedes-pedes, enak banget nih makan yang kayak gini. Cocok banget buat kalian yang nggak suka makan pedes. Tetap rich, creamy, nampo juga, tapi nggak pedas. Sekarang kita mau masuk ke dessert. Ya, dessertnya, nggak sabar. Tiap kali lihat Instagram, menarik banget martabaknya Yoi. Oke, martabak Yoi ini boleh dibilang lumayan mahal ya, $17. Dan cuma dapat 5 potong kelihatannya. Tapi presentable, maksudnya legit. Iya, legit. Authentic martabak manis. Oke, jadi Yoi punya 2 base martabaknya, yang original sama yang pandan. Dan tahun-tahun bisa pilih isinya. Dia ada beberapa pilihan. Kayak ini cheese and chocolate, ada juga keju susu doang, ada juga coklat and nut, jadi coklat kacang, dan beberapa pilihan yang lainnya. Iya, jadi kita pilih yang standar aja. Silakan. Oke. Dapat patongan yang paling besar. Gimana? Enak sih, lembut banget sih adonannya. Ya. Legit. Kita bisa lihat nih rongga-rongganya juga lumayan ada ya. Iya. Soalnya kita tuh martabak entusias lah. Udah sering banget coba bikin. Banyak kan gagal, tapi beberapa yang berhasil. Yang kita bilang berhasil adalah yang rongganya banyak dan empuk. Yang kita suka itu. Mungkin banyak orang yang lain yang beda selera ya, tapi yang selera kita adalah yang rongganya banyak dan yang empuk. Oke. Base-nya itu manis nggak? Base-nya nggak terlalu manis sih, tapi feeling-nya manis semua. Jadi oke. Karena ada beberapa martabak yang base-nya juga udah manis, isinya manis dan kayaknya pas, menurut aku pas semua kombinasi rasanya pas. Oke. Saya mau coba. Lembut banget. Jadi so far kita udah review makanan dari Yoi dan gimana? Yoi banget. Yoi deh. Enak banget, super recommended buat teman-teman yang mungkin udah pernah dengar tapi belum nyoba. Kita sih recommend banget. Oke, anyway guys, itu aja dari Yoi. Nanti kita bakal lanjut dengan jajanan pasar. Mudah-mudahan kalau nggak ada jajanan pasar, kita review restoran yang lain ya. Oke? Oke, stay tune. Kali ini kita bakal review jajanan pasar dari Indonesia. Akhirnya kita dapat juga jajanan pasar tradisional Indonesia. Ini dari Asian Grocery yang dekat rumahnya kita. Jadi ini sebenarnya bukan delivery sih, kita pick up karena dekat banget. Jadi jajanan pasar ini yang kita dapat itu dari namanya Diana's Kitchen. Dan Diana's Kitchen ini stok ke salah satu supermarket di dekat kita, Asian Supermarket. Dan kita udah pilihin yang menurut kita lumayan enak. Ya, lumayan menarik juga. Coba ada apa aja? Yang pertama adalah kroket daging. Lalu ada arem-arem daging. Itu tadi 2 yang asin ya. Terus kita beli 3 yang manis-manis. Yang pertama adalah serabi pandan dengan kinca durian. Wah, sedap banget. Mantap. Terus ada kue pukis. Ya, ini ada 2 rasa, coklat sama keju. Terus juga terakhir, kue cucur. Gila, udah lama banget ini nggak makan kue cucur. Coba dia ada apa lagi yang menurut kamu menarik tapi kita nggak beli di sini? Getuk lindri. Itu juga salah satu kesukaan aku. Dia juga ada nasi bakar yang asin-asinnya, terus ada pastel, terus ada lemper kalau nggak salah juga ada ya? Lemper juga ada, risoles juga ada. Ya, terus yang manis-manisnya masih banyak lagi sih, koleksinya lumayan lengkap menurut aku. Udah nggak sabar untuk nyobain. Dan kita bakal kasih tahu gimana rasanya. Kita bakal start dari yang asin-asin dulu. Ya, betul. Kamu bakal cobain ini arem-arem daging. Betul, ini daging sapi isinya guys. Dan lihat deh, ada ranjau. Di tengah-tengahnya dikasih ranjau alias cabai merah. Cabai rawit merah gede banget lagi, ya ampun. Jadi hati-hati makannya. Dan ini adalah kroket daging. Ada obviously daging.
wortel dan kentang seperti biasa. Dan kita udah angetin juga. Ya. Langsung aja deh. Oke. Oke, cheers guys. Enak. Enak. Udah pernah nyoba aram-aramnya sebelumnya yang tempe, enak juga. Kroketnya juga enak guys, rasanya mantep, pas, asinnya juga oke. Setelah diangetin, wah luarnya tuh crispy kan habis digoreng. Wah, ini nggak pedas sama sekali. Ini juga tanpa cabai ini nggak pedas sih dagingnya. Sekarang udah gantian nyobain kroket daging. Nggak tahu dia udah prepare ini berapa lama. Meresap banget wangi daun pisangnya, iya nggak sih? Iya, benar. Kalau kalian yang belum tahu apa sih aram-aram, tadi belum sempet jelasin ya. Aram-aram itu sebenarnya konsepnya mirip banget sama lontong. Kalau lontong kan nggak ada isinya, jadi cuma nasi dikukus gitu loh. Beras dikukus, tapi kalau aram-aram tuh diisi daging biasanya dalamnya, atau protein lainnya yang kalian suka. Dan kalau mau pedes bisa tambahin cabai, potongan cabai juga. Dan dibungkus dengan daun pisang, lalu dikukus biasanya masaknya. Kalau kroket itu, kalau yang belum tahu, kroket itu seperti kentang yang dihancurin, lalu diisi daging juga. Terserah sih kalau nggak mau daging ya sayuran juga bisa. Terus abis itu sebelum digoreng dibalur dulu dengan breadcrumb, lalu ya digoreng pakai minyak, jadi crispy gitu luarnya. Enak banget pokoknya. Oke, saatnya kita nyobain yang manis sekarang. Yang manis-manis. Oke, Oni bakal cobain ini kue cucur. Kue cucur apa? Coba jelaskan. Sebenarnya sih kue cucur tuh simpel banget sih, cuman pakai tepung beras sama gula Jawa. Udah sih, terus digoreng. Iya, yang ribet sebenarnya gorengnya. Terus yang menarik lagi serabi. Nah, ini rasanya serabi pandan karena dipakai aroma pandan gitu. Iya, jadi ini mirip-mirip pancake sih sebenarnya. Iya, mirip banget, betul. Tapi cara buatnya bukan kayak pancake. Pakai tempat khusus untuk bikin serabi. Dan biasanya kalau yang tradisional tuh dibakar. Tuh. Pakai arang gitu kan bawahnya. Ya. Dan ya tentunya kalau di Indonesia kita pakai saus kinca gitu ya. Kinca durian atau kalau yang nggak tahu saus kinca itu apa, basically itu cuman kayak gula Jawa, santan. Iya, terus dicampur durian. Durian kalau mau. Kalau nggak mau pakai durian ya udah tanpa durian juga udah enak. Ini ada kue pukis. Kue pukis itu tradisional banget. Biasanya abang-abang di pinggir jalan yang jualan. Dan ini ada yang kita bakal cobain rasa coklat. Dan ada juga rasa keju. Oke, kita coba serabi duluan ya sama kinca duriannya. Tekstur serabi ini sih lumayan tebal yang serabi dia punya nih, Diana's Kitchen. Terus empuk pas dipotong gampang, mirip banget sama pancake, cuman kayaknya pakai adonannya pakai santan sedikit sih. Kalau soal tekstur serabinya, maybe not the best, tapi kincanya ini juara, ini kinca duriannya nih ya, mantep banget deh. Lihat, boleh ambil duriannya? Ya, ambil. Jadi yang abang-abang punya atau yang jualan di Indo punya serabi kayaknya lebih mantap ya? Lebih nendang. Ya ini pokoknya oke lah untuk standar Melbourne. Ininya salah satu sih memang yang bikin enak. Iya. Oke, sekarang kita cobain ini. Aku mau nyobain kue pukisnya. Oni bakal cobain kue cucur. Pukisnya juga wangi nih. Rasa coklatnya lumayan. Wangi palm sugar sama minyak goreng terasa sekali. Sangat otentik. Persis banget nih yang sering aku makan di Indo. Kue pukisnya mungkin dari soal tekstur ya oke lah, lumayan juga. Soalnya ini lebih ke arah bolu kelihatannya. Kayaknya pukis nggak begini teksturnya kelihatannya. Cuma ya mirip sih mirip banget bolu. Dan coklatnya juga berasa ini. Ini kue cucurnya menurut aku dari serabi kue pukis sudah pernah nyobain sebelumnya sama cucur kayaknya ini yang kayak mirip banget. Dan otentik gitu banget deh. Oke, coba kita tukar. Sebenarnya nggak kayak bolu-bolu banget sih. Mungkin saya seperti ini biasanya. Dia wanginya udah dapet sih menurut aku. Iya, wanginya udah dapet. Mungkin teksturnya agak nggak gitu mirip lah dengan yang di Indo. Cuma mendekati banget gitu. Dan setuju banget sama Oni, kalau kue cucur sih memang mirip banget dengan yang mirip banget kan? Ya, dan wangi gula merahnya itu wow. Iya. Anyway, ada komen lagi?
highly recommended sih kalau kalian tinggal di Melbourne, kangen makanan jajanan pasar Indonesia, langsung aja Diana's Kitchen, mantap. Oke guys, itu aja dari kita. Semoga menghibur di tengah-tengah pandemi ini. Iya, di tengah-tengah lockdown ini. Iya, semoga kalian suka dan enjoy videonya. Kalau suka, jangan lupa like, subscribe ke channel kita. Semoga channel kita semakin berjaya juga seperti Indonesia. Terima kasih sekali lagi udah nonton dan as always, stay foolish, stay hungry. Bye. Merdeka! Merdeka!